Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Mahmuda dari kelas PAIH mempersembahkan kali ini kita akan membahas kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Mahmuda dari kelas PAIH. Di sini akan membahas dan menjelaskan dari kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji, yang mana di sini kita akan bahas dari halaman 13 sampai halaman 20. Yang di dalamnya terdapat dua fasal, yaitu yang pertama faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wa tabati alaih, yaitu fasal yang menjelaskan tentang memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan terhadap mencari ilmu. Lalu fasal yang kedua yaitu faslun fi ta'limil ilmi wa ahlihi, yaitu fasal yang menjelaskan tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu atau para alim. Dan mulai di fasal yang pertama, qala al-muallifu rahimakumullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wa tabati alaih, yaitu fasal yang menjelaskan tentang memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan terhadap mencari ilmu. Yang bagi li talibil ilmi ayyahtaro min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil mali. Yang pertama kita akan bahas tentang ikhtiyaril ilmi, yaitu memilih ilmu. Hendaknya seorang muta'alim itu memilih ilmu yang paling baik untuk dirinya dan paling cocok untuk dirinya, yaitu yang pertama wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali. Yang pertama yaitu ilmu yang membahas tentang urusan agama. Jadi ilmu yang membahas tentang urusan agama ini yang diutamakan terlebih dahulu, karena ini termasuk ilmu yang paling baik untuk seorang muta'alim. Lalu yang selanjutnya yaitu tumama yahtaju ilaihi fil mali, yaitu baru ilmu yang berkenaan tentang duniawi, yaitu ilmu yang nantinya akan membantu kita dalam menghadapi dunia ini, seperti itu. Lalu wa yuqaddimu ilmu tauhidi wa ya'rifullahu ta'ala bid-dalili. Lalu selanjutnya yaitu hendaknya seorang muta'alim itu mendahulukan ilmu tauhid terlebih dahulu. Kenapa? Seorang muta'alim itu harus mengenal dulu, mengenal Allah, mengenal dalil-dalilnya Allah dan sifat-sifatnya Allah terlebih dahulu, seperti itu. Yahtarul atiqa dunal muhdatsati qalu alaikum bil atiqi wa iyyakum wal muhdatsat. Selanjutnya yaitu hendaknya para muta'alim itu memilih ilmu yang sebelumnya sudah dijelaskan atau sudah dipelajari oleh ulama-ulama salaf dan menghindari ilmu-ilmu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan ulama salaf. Contohnya seperti ilmu sihir, seperti itu kan tidak pernah diajarkan oleh ulama salaf terdahulu. Kita akan membahas fi ikhtiyaril ustadi, yaitu tata cara memilih guru menurut kitab Ta'limul Muta'allim. Wa amma ikhtiyarul ustadi fayambahi ayyahtarul a'lama wal awra'a wal asanna. Jadi seorang muta'alim itu hendaknya memilih guru yang a'lama, yang lebih alim atau lebih berilmu, memiliki ilmu yang lebih dari si muta'alim tersebut, wal awra'a, yang lebih warok dari muta'alim tersebut, wal asanna, dan lebih tua. Kenapa kok lebih tua? Karena biasanya orang yang lebih tua dari kita itu memiliki pengetahuan yang luas dengan pengalaman-pengalaman beliau dalam mencari ilmu, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang pentingnya bermusyawarah dengan guru dan sesama muta'alim. Wa hakadha yanbaghi an yushawira fi kulli amrin fa innallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri wa lam yakun aftana minhu wa ma'a dzalik amara bil musyawarati wa kana yushawiru ashabihi fi jami'il umuri. Di sini dijelaskan bahwa seorang muta'alim itu hendaknya bermusyawarah dengan guru dalam segala hal apapun. Jadi misalnya kalau kita mau pindah pondok lah, hendaknya kita ya bermusyawarah dengan guru kita. Kenapa? Karena guru kita tahu yang terbaik untuk muridnya. Seperti Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bermusyawarah dalam segala hal apapun untuk memecahkan masalah. Wa talabul ilmi min a'lal umuri wa su'abiha fakana musyawarati fihi ahammu wa aujaba. Seorang pencari ilmu, sebenarnya mencari ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia
dan sesuatu yang paling sulit untuk dilakukan. Makanya itu dianjurkan untuk bermusyawarah agar bisa memudahkan si muta'alim tadi dalam membahas keilmuan dan memecahkan suatu masalah seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesabaran dan ketekunan. Wa'lam bi anna sabra wa tabata aslun kabirun fi jami'il umuri walakinnahu azizun. Nah, jadi kesabaran dan ketekunan itu adalah sesuatu pokok dasar yang harus dimiliki oleh muta'alim. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kemuliaan bagi seorang muta'alim tadi untuk dalam perjalanannya mencari ilmu sejenak. Fayam bayi litoli bil ilmi ayasbuta wa yasbiru ala ustadim wa ala kitabin. Nah, selanjutnya yaitu seorang muta'alim itu hendaknya atau dianjurkan untuk berlaku tekun dan sabar terhadap guru. Jadi dalam mencari ilmu itu kepada guru harus sabar, dengan apa yang diperintahkan guru harus sabar, dengan apa yang dipelajari kepada guru ya dengan sabar. Wala kitabin, dan terhadap pembelajaran kitab juga. Kenapa? Kita harus menyelesaikan satu kitab terlebih dahulu baru berpindah kepada kitab yang lain. Kenapa? Agar ilmu kita itu sempurna gitu. Jadi menyeluruh, semua pengetahuan kita itu menyeluruh di situ. Lalu selanjutnya yaitu di sini juga dijelaskan hendaknya seorang muta'alim itu tidak berpindah-pindah tempat dalam di tempat belajar yang ada. Jadi jangan berpindah-pindah. Maksudnya itu misalnya belajar di pondok ini belum selesai lulus itu udah pindah dulu ke pondok yang lain. Lah itu yang bikin ilmu kita itu nggak sempurna, malah itu menghabiskan waktu bagi kita, malah mendapatkan kerugian. Wayam bayi ayasbiro amma turidu nafsahu wa hawahu, dan hendaknya seorang muta'alim itu harus tidak mengikuti hawa nafsunya atau bisa mengendalikan hawa nafsunya. Qala syair, seperti yang disairkan, innal hawa lahul hawa bi ainihi wa sari'u kullin hawa sari hawani. Nah, di sini dijelaskan bahwa hawa nafsu itu sebuah kehinaan. Maka apabila ada seseorang itu melakukan mengikuti hawa nafsunya, dia telah terjerumus kepada suatu kehinaan seperti itu. Wa yasbiru ala mihani wal baliyati qila khazainul mina ala qanabil mihani. Lalu selanjutnya yaitu hendaknya seorang murid itu harus bersabar, muta'alim itu harus bersabar dalam menghadapi segala cobaan ketika mencari ilmu. Karena ada yang mengatakan bahwa gudangnya ilmu itu sudah pasti diliputi dengan kesusahan seperti itu. Jadi kayak gitu. Lalu wa unsyitu wa qila innahu li ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umi ka'amajmu ila bibayani ka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Nah, seperti yang dijelaskan dalam syair tersebut yaitu Ali menjelaskan bahwa pencari ilmu itu tidak akan menggapai keilmuan kecuali dengan bekal 6 perkara, yaitu yang pertama kecerdasan, lalu yang kedua semangat, yang ketiga harus bersabar, yang keempat memiliki bekal, yang kelima yaitu petunjuk dari guru atau bimbingan dari guru, yang keenam yaitu waktu yang lama. Jadi seperti itu. Ammah tiyal syariki fayambari ayyahtarul mujidda wal wara'a wa sahibat tabail mustaqimi wal mutafahimi. Selanjutnya itu muta'alim itu memilih teman, harusnya itu yang memiliki orang yang memiliki kesungguhan dalam mencari ilmu. Lalu teman kita itu harus memiliki kewaraan dalam dirinya. Lalu selanjutnya memiliki sikap istiqomah. Jadi teman kita itu harus istiqomah dalam mencari ilmu agar kita juga terbawa untuk istiqomah. Wal mutafahimi, dan memahami masalah-masalah yang ada. Jadi memiliki pemahaman mengenai masalah-masalah dalam mencari ilmu dan dalam masalah keilmuan seperti itu. Lalu wa yafiru minal kaslani wal mu'attiri wal miktari wal mafsidi wal fatani. Selanjutnya yaitu muta'alim itu seharusnya menjauhi teman-teman yang malas. Lalu selain yang malas yaitu orang yang nganggur atau yang menganggur, dia tidak punya suka menganggur, jadi tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, seperti itu harus dijauhi. Wal mistari, yang banyak omong tapi tidak ada manfaatnya. Wal mufsidi, yang suka merusak, jadi kita itu harus menjauhi teman-teman yang seperti itu. Wal fatani, dan teman yang suka memfitnah itu juga harus kita jauhi. Bila seperti yang dijelaskan dalam sebuah syair, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan
wa in kana dza khairin faqarinhu tahta dzikra. Dari sir tersebut dijelaskan bahwa jangan tanyakan kepada temanmu kamu itu siapa, tapi lihatlah orang-orang atau teman-teman di sekeliling dia, seperti itu. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau misalnya teman-temannya saja jelek, jelek dalam akhlaknya, ya maka segera jauhilah teman-teman seperti itu. Lalu apabila teman-temannya itu baik, maka kita harus berteman dengannya, kayak gitu. Sudah penjelasan dari faslun fi ilmi wal ustadi wasyarihnya, yaitu faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, yaitu fasal mengagungkan ilmu dan ahli ilmu atau para alim, seperti itu. Iklam bi anna talibal ilmi la yanalu ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustadi tawqiruhu. Lah, ketahuilah bahwa seorang pencari ilmu atau muta'alim itu tidak akan mendapatkan ilmu dan kemanfaatan dari ilmu tersebut kecuali dengan jalan mengagungkan ilmu tersebut dan ahli ilmu yang sudah mengajarkan ilmu kepada si muta'alim tadi. Lalu selanjutnya yaitu wa min tawqiril muallimi. Lah, setelah ini kita akan membahas tentang berikut adalah beberapa perilaku mengenai mengagungkan ahli ilmi atau muallim atau alim. Yang pertama yaitu Allah yang syia amamahu, tidak berjalan di depannya. Jadi kita tidak boleh berjalan di depan guru kita harus berjalan di belakangnya, tidak boleh mendahului guru kita. Lalu yang kedua, wala yajlisu makanahu, tidak boleh duduk di tempatnya. Kenapa? Karena itu nggak sopan, itu kan tempat duduknya guru, kita nggak boleh mendudukinya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu wala yabtadi'ul kalama indahu illa bi'idnih. Hendaknya kita itu ketika berkumpul dengan guru tidak mendahului dalam mengobrol atau bicara, kecuali diizini oleh guru. Kalau misalnya dipersilahkan oleh guru untuk memulai pembicaraan, ya kita mulai. Tapi kalau misalnya tidak boleh, kalau misalnya tidak ada izin dari guru, berarti ya tidak boleh mendahului pembicaraan daripada guru tersebut. Lalu wala yas'alu syai'an inda malalatihi wa yura'iyal waqti. Lah, selanjutnya yaitu kita tidak boleh bertanya kepada guru ketika guru tersebut sedang capek, gurunya lagi istirahat capek, kita bertanya. Jadi kita itu harus melihat waktunya, melihat waktu dan kondisinya. Wala yadukul baba. Lalu selanjutnya wala yadukul baba bal isbiru hatta yahruja. Hendaknya kita itu tidak mengetuk pintu rumahnya atau pintu kamarnya guru, tetapi kita itu harus menunggu sampai beliaunya keluar, seperti itu. Falhasilu annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sakhtahu wa yamtathilu amruhu. Lah, jadi tadi itu ya pokok-pokok tadi berbuat baik kepada guru tadi itu adalah salah satu dari bagian kita untuk mencari ridhonya guru. Lalu kita juga harus menjauhi sesuatu yang dilarang oleh guru. Misalnya kita itu dilarang berbuat jelek, dilarang berakhlak jelek, ya kita harus menuruti agar kita mendapatkan ridho dari guru tersebut. Wayam tasilu amrohu, dan kita harus melaksanakan perintah-perintah guru, kecuali perintah-perintah tersebut maksiat kepada Allah itu tidak boleh diikuti. Jadi ada cerita dari Syekh Islam Burhanuddin. Lah, itu ada ketika ada sebuah majelis ilmu di Bukhara, itu ada seseorang alim yang selalu berdiri. Sedikit-sedikit berdiri, lalu duduk. Ketika ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Kata beliau, iya, saya melihat anak dari guru saya itu bermain di depan. Makanya itu, saya itu di depan atau di luar ruangan tersebut. Makanya saya itu berdiri. Ini untuk menghormati putra dari guru saya. Lah, ini adalah satu hal lagi yang menunjukkan bahwa mengagungkan guru itu juga bisa dilakukan dengan cara menghormati putra beliau. Faman ta'adda minhu ustaduhu. Lalu selanjutnya kita tidak boleh sekali-kali menyakiti hati guru. Kenapa? Karena dengan kita menyakiti guru, kita akan tidak mendapatkan ridho dari guru tersebut, dari ilmu yang diberikan oleh beliau, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu wa min ta'dhimil ilmi. Nah, sekarang salah satu beberapa perbuatan yang termasuk dari mengagungkan ilmu, yaitu yang pertama yaitu ta'dhimul kitabi. Yaitu salah satu cara mengagungkan ilmu yaitu dengan mengagungkan kitab. Fayam bagi tolibil ilmi ala yahuda al kitaba illa bitoharutin. Yaitu hendaknya seorang muta'alim itu
apabila membawa atau mengambil kitab itu hendaknya dalam keadaan suci, yaitu memiliki wudhu. Wa min taqdimil wajibi alla yamudda rijla ilal kitabi. Hendaknya kita itu tidak boleh membentangkan kaki di sebelah kitab, gak boleh kayak gitu. Itu tidak menghormati ilmu. Jadi tidak boleh ya. Lalu wayadau kutubut tafsir fauqa sairil kutubi ta'biyan. Lalu hendaknya kitab-kitab tafsir Al-Quran, tafsir hadis itu ditaruh di atas kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena memiliki ilmu-ilmu yang mengenai Al-Quran, hadis, seperti itu kan lebih mulia. Lalu selanjutnya wala yudau ala al-kitabi syai'an akhar. Lah, tidak boleh menaruh sesuatu apapun di atas kitab, tidak boleh ya. Jadi istilahnya itu barangnya di kitab itu tidak boleh. Lebih baik ditaruh di sebelahnya. Misalnya ada pena, ditaruh di sebelahnya saja, tidak boleh ditaruh di atasnya. Ini adalah salah satu cara mengagungkan kitab tersebut. Lalu wa min taqdimi ay jawida kitabatal kitabi wala yukarmito wa yatrukul hasyatal lati yukarmito fiha illa inda dururah. Nah, selanjutnya yaitu hendaknya kita itu kalau menulis di kitab atau maknanya di kitab itu ya jangan kecil-kecil atau malah tulisannya nggak jelas. Kenapa? Karena nanti kalau kita misalnya suatu hari kita membuka kitab tersebut dan mau menjelaskan kitab tersebut, kita akan menyesal kalau misalnya kita malah tidak bisa membaca isi dari kitab tersebut kayak gitu. Lalu yang bayi ayakuna taktiul kitabi rabaan. Nah, lalu selanjutnya hendaknya kita itu kitabnya itu dibentuk persegi. Maksudnya itu di sini kalau misalnya besar ya kitab, maksudnya kalau misalnya itu kita ingin lebih mudah bawanya ya dibentuk menjadi 4 saja. Misalnya ada lembar-lembaran yang kita kesulitan bawanya, misalnya kayak gitu, itu ya dibentuk menjadi persegi 4 biar lebih mudah kita membawanya dan tidak merusak kitab tersebut. Lalu selanjutnya wayam bayi alla yakuna fil kitabi syai'un minal hamrah. Lah, di dalam kitab tersebut kita itu tidak boleh menggunakan tinta merah. Kenapa? Karena tinta merah itu adalah perbuatannya para filsuf atau para ahli filsafat, bukan perbuatan dari ulama-ulama salaf yang kita ta'zimi. Jadi tidak boleh ya menggunakan tinta berwarna merah, menggunakan tinta berwarna yang hitam seperti itu nggak apa-apa. Lalu selanjutnya wa min taqdimil ilmi taqdimu syurakai wa man yata'allamu minhu. Lalu salah satu cara mengagungkan ilmu juga yaitu kita harus menghormati sesama teman-teman muta'alim. Jadi kita harus sama-sama menghormati, tidak boleh mengajak bertengkar, berselisih paham, itu memang sudah biasa, tapi kita tidak boleh terlalu membesar-besarkan karena ini adalah salah satu cara mengagungkan ilmu. Lalu mengagungkan guru ya, seperti tadi sebelum-sebelumnya kita sudah membahas bahwa itu adalah salah satu jalan mendapatkan ridho dari guru, sehingga kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu tersebut. Lalu selanjutnya yaitu wayam bayi bitolibil ilmi ayastani al ilma wal hikmata bitaqdimi wal hormati. Lah, kita sebagai murid atau muta'alim itu hendaknya mendengarkan ilmu dan hikmah-hikmah dari ilmu yang disampaikan oleh guru. Walaupun sudah disampaikan berkali-kali, bahkan 1000 kali pun kita harus tetap mendengarkan sebagai bentuk mentakdimi ilmu dan ahli ilmu tersebut. Jadi itu sebagai bentuk kita mengagungkan ilmu tersebut dan guru yang mengajarkan ilmu tersebut, seperti itu. Lalu wayam bayu litolibil ilmi alla yahtaro nau'a ilmi binafsihi. Hendaknya seorang muta'alim itu tidak memilih ilmu sendiri, bal yufawidu amarohu ilal ustadi, tapi serahkan semuanya kepada ustadznya. Maksudnya itu diserahkan, kenapa? Kita harus mempelajari apa itu kita pasrahkan kepada guru kita. Kenapa? Karena guru itu lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh muridnya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu wayam bayi litolibil ilmi ala yajlisa qoriban minal ustadi inda sabaqi bi ghairi daruratin. Nah, hendaknya seorang muta'alim itu tidak duduk dekat dengan guru, maksudnya kecuali dengan kedaruratan. Maksudnya itu tidak boleh kita itu duduk dekat dengan guru. Kita harus memiliki jarak ya, kita kasih jarak 1 meter atau berapa gitu, agar kita itu gak sopan kalau misalnya terlalu dekat dengan guru, kecuali ada hal-hal yang darurat yang akhirnya memperbolehkan kita duduk di dekatnya guru, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu wayam bayi litolibil ilmi ayah tariza anil ahlakil dan mimati. Kita itu tidak boleh seorang muta'alim itu hendaknya
tidak boleh atau menghindari memiliki akhlak yang jelek. Kenapa? Karena fa innaha kilabul maknawi, atau karena akhlak yang jelek itu ibarat hewan anjing. Kenapa? Karena kan akhlak yang jelek itu diibaratkan dengan hewan anjing kayak gitu. Jadi apabila kita memiliki akhlak yang jelek ya, malaikat itu tidak mau masuk ke rumah kita, tidak mau masuk ke kamar kita. Seperti itu, karena kita memiliki akhlak yang jelek. Jadi sebagai muta'alim kita harus menghindari akhlak yang jelek tersebut. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.